India atau Arab pun juga bisa. Yuk, kabulkan pernikahan impian kamu sekarang juga. Kontak Bayu Sukses Wedding di WhatsApp 0852 2522 9913 atau bisa juga melalui Instagram @Bayu_Sukses Wedding. Bayu Sukses Wedding beralamatkan di Duku Cipanas, RT 7 RW 3 Cipanas Kedung Oleng, Paguyangan. Kabulkan pernikahan impianmu bersama dengan Bayu Sukses Wedding. Vin, ngapain sih? Sibuk banget mantengin HP mulu. Sampai nggak kedip tuh mata. Sorry Fat, aku nggak ngeh loh kamu datang. Nih, lihat, aku tuh lagi scroll Instagram @SabinaBySally dari tadi. Bagus-bagus banget Fat, detail bahannya oke. Dan aku lihat di testi dari pembeli itu pada kayak puas-puas banget gitu. Yang buat cowok juga ada ternyata. Bagus-bagus banget, Vin. Bakal cakep banget nih kalau dipakai pas lebaran. Tentu dong, butik Sabina by Sally menyediakan produk gamis, abaya, kurta atau koko ayah dan anak, baju gamis anak, mukna, scarf, himar syar'i, dan juga handbag atau tas impor. Informasi terkait produk butik Sabina by Sally bisa dilihat melalui Instagram @SabinaBySally, Shopee Sabina Hijab, dan website resmi mereka di www.sabinabySally.com. Saat ini butik Sabina by Sally telah hadir di Bumi Ayu loh. Beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 270. Tentukan style keren versi kamu di momen lebaran tahun ini. Bersama butik Sabina by Sally, true beauty comes from the inside. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Dan untuk mania di sore hari ini, saya sebagai radio host ya, kita akan sedikit berbincang ya dengan tema inspirasi talk. Ini kita akan membahas terkait dengan antara netizen dan wartawan. Ini tema yang sangat bagus ya, sahabat terasa untuk diangkat karena di belakangan ini kemarin sahabat baru saja melihat data dari diumumkan ya sama Pak Freddy. Beliau adalah salah satu tenaga ahli Menteri Komunikasi Informatika di bidang komunikasi publik, dan beliau menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 132,7 dan 9,2 juta orang diantaranya dia mengakses internet melalui smartphone ya. Jadi di smartphone ini beliau ini menerangkan bahwa beberapa juta orang Indonesia itu mereka aktif menggunakan Twitter, Facebook, terus Instagram juga, bahkan sekarang TikTok ya. Jadi yang namanya media itu banyak sekali ya di sana arus informasi, dan kita tuh jadi semakin susah gitu loh membedakan mana sih yang wartawan sesungguhnya atau hanya sebatas netizen gitu. Kalau wartawan itu ibaratnya yang diposting kan harus bertanggung jawab dan sebagainya ya. Sahabat sih belum tahu mengerti betul gitu seperti apa perbedaan ya dari wartawan dan juga netizen, karena dua-duanya itu sama membagikan informasi ya. Oke, di sore hari ini sahabat bersama dengan beliau Mas dosen nih. Saya yang menyebutnya tuh Mas dosen, Mas Reza Abineri. Beliau ini merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Peradaban sekaligus jurnalis dari Pantura Pos ya, dari teman jurnalis juga komunitas jurnalis Bumi Ayu berarti ya Mas ya. Oke, dan selamat sore Mas Reza. Selamat sore Mbak. Iya. Pertama kali berarti ya Mas untuk penerbangan di sini atau sudah pernah? Pertama kali penerbangan di sini. Oke, nanti kayaknya kita bakal sering-sering mungkin ya. Oke, Mas Reza, selamat Hari Pers Nasional sebelumnya ya, karena Mas Reza kan juga salah satu orang yang ada di pers lah ibaratnya ya. Selamat Hari Pers. Terima kasih Mbak. Oke. Nah, ngomong-ngomong Hari Pers nih Mas, sebenarnya mungkin orang awam yang seperti Sabet ya masih bingung juga sih sebenarnya untuk membedakan ya antara mana yang wartawan dan mana yang bukan wartawan. Karena kayak di grup keluarga ya, itu sampai-sampai padenya Sabet itu dikatakan, ih mirip men sih kayak wartawan gitu loh. Karena dia tuh sering banget meng-share informasi-informasi yang aktual
aktual, yang terkini gitu. Kalau dari segi definisi yang benar nih Mas, untuk perbedaan dari wartawan dan netizen sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Sabet. Yang pertama, pengertian dari netizen sendiri ya, itu kalau dari segi bahasa itu net itu kan jejaring sebenarnya. Jadi itu jejaring di internet, jadi berbasis teknologi di internet. Nah, zen itu dari kata citizen, artinya masyarakat. Jadi masyarakat yang dia bergelut ataupun berkecimpung di dunia maya gitu. Nah, kalau secara pengertian secara umumnya itu jadi kayak seseorang yang dia masuk di komunitas maya, dia beraktivitas, dia bisa memposting, kemudian mempublikasikan sebuah tentang konten-konten pribadi, maupun bisa dia juga di-share dari orang lain juga gitu. Yang tadi kata Mbak Sabit bilang itu bahwa itu bisa sekarang dialami yang disebut sebagai netizen. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang disebut dengan wartawan ataupun jurnalis sendiri itu sebenarnya sama. Jadi kalau wartawan sendiri itu jadi dari Indonesia, artinya pewarta, jadi wartawan gitu. Kemudian kalau jurnalis sebenarnya ngambil dari bahasa Latin sebenarnya, itu dari diurna ataupun jurnal kayak gitu. Jadi itu seseorang seprofesi yang dia bekerja untuk mengumpulkan, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengolah ataupun mengedit, terus kemudian menyebarluaskan informasi tersebut, tapi berdasarkan dengan fakta dan data yang real kayak gitu, ataupun yang senyatanya kayak gitu. Nah, di sini cukup cukup jelas ya, artinya netizen sendiri ini berkecimpung pada seseorang atau bahkan komunitas yang dia berbasis keinginan sendiri ataupun dorongan motivasi sendiri. Sedangkan kalau jurnalis ini dia itu memiliki topik ataupun tema yang terkadang juga bisa tentang dunia pribadi tapi lebih ke public figure. Kemudian dia juga dibebani sebenarnya dengan tentang sosial gitu, permasalahan sosial, kemudian bisa tentang kebijakan gitu. Kayak gitu sih. Oke, tadi ada kata-kata proses mengolah informasi ya dari si pengertian wartawan. Berarti kalau wartawan itu kan ada sesuatu yang harus diolah sebelum dipublikasikan ya Mas. Kalau Sabit ini termasuknya juga netizen sebenarnya ya. Karena kalau ada informasi yang dirasa penting, contoh lah kematian listrik misalkan ya, pemadaman listrik di wilayah desa Sabit gitu kan penting kan, jadi aku share gitu. Nah, perbedaan proses penggalian atau pengelolaan informasi ini Mas dari netizen dan juga wartawan itu seperti apa Mas? Oke. Kalau dari netizen sendiri yang kata Mbak Sabet aktivitas lakukan itu ya dia memang lebih ke netizen ya, sekedar men-share, kemudian ketika kayak tadi ada penggiliran mati listrik kayak gitu ya di lingkungan Bumayu dan sekitarnya, itu kan hanya bisa dibilang itu mentah berdasarkan foto, kemudian nanti captionnya broadcast doang, dengan narasi ataupun kalimat yang ya mungkin bisa sekalimat saja cukup, bahkan bisa 2-3 kata gitu. Nah, sedangkan kalau yang jurnalis sendiri itu ataupun wartawan itu dia ketika ada informasi seperti itu, dia itu mengolah, mengumpulkan. Nah, nanti dia memverifikasikan ataupun dia menanyakan, mewawancarai ini benar atau tidak gitu. Datanya informasinya jelas atau enggak gitu, sesuai atau enggak gitu. Meskipun misalkan faktanya memang terjadi, tetapi kan kita harus ada dari para pemangku kebijakan itu juga dari pemerintah kayak gitu kalau soal listrik kayak gitu. Dan nanti disebarluaskan dalam format yang lebih rapih kayak gitu. Misalkan ada foto, terus kemudian fotonya juga ada foto keterangan foto di bawahnya, terus nanti dari situ masuk ke caption tulisan gitu. Dan tulisannya sendiri juga sistematisnya jelas, strukturnya jelas gitu. Itu sih enaknya sebenarnya ya. Itu jadi bahkan belakangan ini bahkan sampai bisa mempersuasikan seseorang kayak gitu. Seperti apa pembacanya, kalau ketika pembacanya
kalangan kota ataupun desa itu juga nanti segmentasinya, cara penyajian beritanya juga terkadang seleranya beda-beda. Iya, oke. Berarti dari segi menulisnya aja tuh ada strukturnya ya, Mas, kalau berita. Betul, ada teorinya dan Mbak Sahabat pasti paham itu kan. Sedikit aja ya. Ya, seperti itu. Memang ada apa ya? Keilmuannya. Iya betul. Oke. Jadi benar-benar dari tadi yang misalkan unsur-unsur, mungkin ada unsur-unsur yang ada ya, yang perlu nanti dijawab ketika berita itu dirilis atau ditulis ya. Jadi nggak sembarangan ya Mas ya. Kalau netizen kan boro-boro 5W1H. Baru-baru misalkan cuma apa aja biasanya ya kan. Nggak mengandung 5W1H banget. Itu bedanya. Yang pertama mungkin netizen dan wartawan ya. Nanti kita lagi cari perbedaannya ya. Nah, Sabit mau nanya nih Mas, kira-kira zaman sekarang itu kan udah berbeda banget sama zaman dahulu ya. Kalau dulu saya tuh sering baca berita itu lewat koran gitu. Dulu pas zaman kuliah juga masih sering tuh kayak misalkan dipraktekin, coba kalian mengumpulkan berita-berita yang ada di koran gitu. Kalau sekarang itu kan yang di digital itu rame banget ya. Sekarang juga udah mereka tuh modelnya share link berita gitu lah. Nah, Sabit mau nanya nih, dari Mas Reza sendiri selaku jurnalis, perbedaan dan apa sih yang dihadapi gitu ya, permasalahan dari seorang jurnalis di masa dulu dan masa sekarang. Oke. Tantangan bagi kami mungkin saya mungkin tidak mewakili secara keseluruhan, tapi dari saya sendiri aja gitu ya. Artinya tantangannya itu adalah ketika kecepatan ya, soal cepat tidaknya informasi itu. Sekarang itu era digital memang sangat cepat sekali. Artinya wartawan sendiri, saya sendiri juga, bahkan tante saya sendiri gitu lebih cepat dibanding saya sendiri. Nah itu yang jadi masalah ya. Artinya bukan masalah, artinya bisa dikelola, tapi artinya sudah meluber kemana-mana, artinya informasi dengan cepat. Nah, tantangannya seperti itu. Kemudian tetapi kan setelah itu selanjutnya harus diverifikasi ataupun divalidkan ini data betul atau tidak, gitu, hoax atau enggak. Ini kan kita juga dihadapkan dengan masalah hoax yang kita tahu sendiri sudah banyak istilah seperti itu ya beredar kayak gitu ya. Jadi itu juga jadi permasalahan. Kemudian selanjutnya misalkan seperti apa ya, media seperti tadi itu, kita biasa dengan koran, sekarang dengan digital ya. Memang ada tantangan juga ada peluang. Jadi ketika peluang di media online itu bisa kita kalau di perusahaan media itu bisa memperbanyak pemasukan gitu dari situ. Bisa kalau pendengar banyak yang tahu itu kan, misal kayak di YouTube kayak gitu ya. Itu juga dipakai juga dan sama dari perusahaan media juga memakai itu ya, sistem iklan seperti tinggal itu. Ditransisiin video-video gitu ya, terus di voice overin gitu. Betul, ya. Iya, saya pernah lihat yang model seperti itu. Terus macam-macamnya juga tantangannya, macam beritanya juga sekarang bervariasi. Artinya kayak seperti saya bicara Panturapos ya, jadi meskipun online gitu ada websitenya sendiri, tetapi di YouTube juga Instagram kita juga merambah ke situ gitu. Artinya sampai dengan Facebook juga ada gitu, dan itu sebagai cara kita untuk men-share, untuk menyebarluaskan sampai dengan ke pembaca kayak gitu. Jadi kalau dulu misalkan oplah kayak gitu, koran gitu kita bagi secara dari orang ke orang, nah ini sekarang lewat teknologi kayak gitu. Apalagi dengan medsos seperti ini lebih sangat banyak sekali kita bisa lakukan kayak gitu sih, seperti itu. Oke, berarti minusnya itu kecepatan ya, dalam kayak misalkan kita mau menginformasikan udah rame tapi biasanya tuh yang rame dulu itu yang cuma kayak potongan-potongan nih Mas, sepotong-potong informasi aja. Betul seperti itu. Jadinya malah wartawan tuh lebih kayak yang klarifikasinya ya, karena biasanya kan lebih komplit, lebih lengkap ya kan. Betul. Ya, itu juga bisa bisa diperjelas, bisa lebih lengkap, dan ya sebagai panduan juga sih kepada masyarakat seperti itu sih. Oke, coba aja ya kalau misalkan nggak ada sesuatu atau panutan nih dalam mencari informasi, udah bingung tuh mana yang hoax, mana yang bener. Betul. Oke, nah Mas, ngomong-ngomong ya, pentingnya dari kita itu sebagai masyarakat tidak boleh gitu ya untuk menyebarluaskan hoax itu seperti apa Mas kira-kira? Karena masih banyak juga nih ternyata orang-orang yang tidak menyadari gitu. Kenapa hoax itu tidak diperbolehkan untuk
untuk disebarluaskan. Karena mereka biasanya yang penting nanti kalau viral kan aku yang pertama ngepost gitu. Aku tuh mau ngepost lah biar aku dikira up to date gitu biasanya. Padahal dia nggak tahu informasinya seperti apa gitu. Sifatnya seperti apa ya gitu. Bener. Ya memang seperti itu, memang masih ada perasaan-perasaan seperti itu ya kalau di netizen kita. Bahkan kita sendiri aja dari hati sendiri juga seperti itu ya. Justru masalah keren gitu. Masalah keren kayak gitu. Padahal kita itu sudah dihadapkan dengan, apalagi dengan sekarang ada undang-undang ITE ya, di undang-undang tahun 2008 itu tentang ITE, dan itu yang harus saya sih lebih menghimbau kepada netizen ataupun masyarakat pembaca itu lebih banyak lebih bijak kayak gitu. Karena nanti juga itu berhubungan dengan ya hukum ya. Artinya seperti itu, ada konsekuensinya yang harus dijalani kayak gitu. Nah, makanya kayak saya itu sebagai jurnalis itu makanya lebih baik nunggu dulu deh. Kalau ada yang share kayak gitu, misalkan lebih baik nunggu dulu seperti apa, beritanya seperti apa, informasi seperti apa yang valid berdasarkan di website berita kayak gitu sih, paling itu seperti itu. Oke, jadi harus diingat-ingat ya, karena kalau misalkan kita mau nge-share sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, Mas, terkait dengan tadi undang-undang ITE ya, kalau misalkan undang-undang ITE itu berarti bisa bisa ini enggak sih, misalkan anak-anak kecil ya, dia udah berusia 17 tahun ke atas lah, bisa dikatakan masih SMA gitu. Terus dia kayak menyebarkan hoax kayak gitu. Itu juga punya ini enggak sih, Mas? Mereka juga bisa aja ketangkep atau mereka bisa aja kena pasal yang menjerat mereka kayak gitu. Atau kalau misal masih sekolah sama sekali nggak kena. Itu sebenarnya kemungkinan bisa sih. Saya belum paham secara mendalam secara kontennya, tapi secara umum kalau di berita yang sudah tersebar banyak itu biasanya kalau usia 17 kayaknya sudah 17 ke atas itu sudah masuk dalam pasal sebenarnya, karena kan secara sadar, secara nalarnya dia sudah jalan gitu. Berbeda ketika di bawah umur. Nah, itu pasal ITE ini sendiri ini juga masih menjadi PR, tetapi ini saya paham sih niat baik dari pemerintah bahwa ini agar membendung ataupun membatasi dan mengatur tentang arus informasi seperti ini. Karena kan kita ini di dunia digital yang sangat gampang banget lah, misalkan kayak website sekarang gitu, WhatsApp kayak gitu. Setiap grup WhatsApp di ibu-ibu ataupun di tingkat RT atau apa itu malah lebih cepat dibanding informasi yang resminya kayak gitu sih, seperti itu sih. Bener. Oke, berarti masih bisa ya. Kalau misalkan nih biasanya kan mereka tuh masih punya pandangannya, ya ampun aku kan anak sekolah gitu kan. Maksudnya aku berarti anti pasal dong. Yang anti pasal tuh berarti kemungkinan yang 17 ke bawah ya, Mas. Itu pun kalau misalkan kesalahannya nggak yang fatal-fatal amat juga kali ya. Betul, lihat sifatnya kan juga harus terkategorisasikan kan seperti itu. Jadi ya ada kategori seperti itu sih. Oke, nah selain hoax juga ini yang paling penting ya buat kalian yang berselancar di jagat maya, hate speech juga ya, Mas ya. Kayak berbicara buruk, biasanya kan ngetik-ngetik, ya ampun ya, buka-buka aib orang. Itu juga gimana, Mas, respon Anda ya sebagai jurnalis menanggapi hate speech yang ada di dunia maya? Kalau bagi kami ataupun saya sendiri sebagai jurnalis itu di akun resminya di Panturapos itu ya saya sebagai ini dinamika sih ya, sebagai yang harus zaman yang harus dihadapi. Jadi seperti itu ya sudah hal yang maksudnya sudah harus memang dijalani seperti itu. Tetapi kalaupun ada saran kritik itu ya kayak dari sebagai jurnalis juga kami terima kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya interaktif sih ya. Jadi bisa jadi interaktif tidak hanya dari lewat kayak di sini radio ataupun yang media yang lain, tetapi kan media online juga sekarang posting sedikit sudah langsung dikomen atau itu juga sangat ini kadang juga masih, semoga sih tidak baper kayak gitu sih. Itu sih harapan kami seperti itu. Nah, kalaupun secara dari netizennya sendiri ya lebih baik berbijak lah dalam komentar, kemudian membuat postingan ataupun men-share postingan, karena seperti itu juga
Bisa jadi kan saudara ataupun teman dekat sendiri yang jadi ini kan Iya, jadi terbawa permasalahan seperti itu, ataupun misalkan informasinya kurang valid ataupun hoax kayak gitu ya, itu juga kan bisa jadi dampaknya ke kita juga kayak gitu. Oke, tapi di sini berarti ada sedikit persamaan sebenarnya ya antara si netizen sama wartawan sendiri. Mereka Betul. ini berarti salah satunya adalah membagikan informasi ya. Betul. Kalau selain itu ada lagi nggak sih Mas kayak persamaannya netizen dan wartawan? Netizen sendiri sebenarnya ada persamaannya ketika kita membahas tentang jurnalis warga. Jadi jurnalis warga itu kan makanya ini sebagai cara juga ketika tenaga ataupun pikiran para netizen ini kita curahkan dengan hal yang positif. Nah, Iya. misalkan seperti kalau setahu saya itu di Paguyangan ada tuh jurnalis warga yang memang dia aktif. Nah itu bisa dia masuknya tuh kayak di blog kayak gitu. Oh, Tapi- berarti ada wadahnya juga ya? Ada wadahnya. Nah, itu tapi beritanya ya berita yang pembangunan, kemudian berita-berita tentang yang seremonial ataupun formal gitu. Karena ketika sudah membahas tentang topik yang agak politik ataupun ketika bahas tentang ekonomi yang agak berat itu ya harus memenuhi unsur proses pengambilan informasi yang tadi kayak jurnalis itu. Iya, benar. Nah itu yang diantaranya misalkan PWI Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian AJI sendiri yang setahu saya Aliansi Jurnalis Independen itu juga sangat concern ataupun peduli tentang itu. Artinya netizen boleh, tetapi ada pelatihannya ataupun ada arahannya kayak gitu. Nah itu ada wadahnya sendiri. Oke, berarti semacam kalau di TV itu ada netizen jurnalis gitu ya, yang kayak melaporkan dari warga lokalnya gitu. Ya ada itu juga sebagai kontribusi ataupun bantuan dari masyarakat kepada media. Nah itu juga kita juga secara orang media juga welcome sebenarnya seperti itu sih. Oke, ini malah bagus banget ya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang di desanya atau di kecamatannya mungkin ya, mereka jadi garda terdepan ya untuk mengawasi hal-hal itu ya. Betul. Oke. Itu bisa, itu bahkan sampai ke tingkat desa. Dan itu setahu saya itu di Paguyangan sendiri itu pertemuannya itu sampai dengan tingkat desa itu, terus kemudian ada pertemuannya, terus misalkan ada bahasan topiknya tentang apa gitu. Dan itu memang sebagai pengawal lah, karena kan gini, jurnalis itu kan secara di Indonesia itu kan sebagai 4 pilar dari demokrasi kan, selain dari eksekutif, yudikatif, kemudian termasuknya jurnalis sendiri. Iya. Nah ini sebagai pengawal kebijakan. Nah ini malah bagus, jadi diarahkan, tetapi jangan sampai hoax itu tercipta gitu. Iya, loh, benar-benar. seperti itu sih, gitu. Oke, berarti kalau jurnalis warga seperti itu memang ibaratnya tuh kalau kita tuh misalkan ekstrakurikuler kan ada pembinanya gitu ya Mas. Jadi kalau kita bingung tuh kita ada yang ditanyain gitu loh. Misalkan ke guru kah atau ke siapa lah. Betul. Nah, karena jurnalis warga ini memang dibina oleh wartawan atau warga tuh bebas mendirikan jurnalis warga sendiri-sendiri. Sebaiknya ya saran saya sih lebih baik ininya dari jurnalis sendiri. Artinya jurnalis profesional. Karena kan jurnalis sendiri ini kan sudah profesinya itu sudah seperti dokter, seperti guru. Artinya ada sertifikasinya, ada dia uji kompetensi. Terus kemudian ada tahapan-tahapan, pokoknya tahapan-tahapan yang memang dia harus menempuh itu kayak gitu. Bahkan sekarang ketika masuk untuk mewawancarai harus ada kartu kompetensi. Iya, Nah itu bisa jadi mentor ataupun pembimbing dari para jurnalis di tingkat desa, jurnalis warga itu. Nah karena apa? Nanti akan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas daripada sekedar gibah kan kayak gitu, ataupun sekedar share-share yang seperti itu ya, sepenggal-sepenggal. Apalagi kalau bicara tentang netizen juga bicara tentang medsos. Nah kalau bicara tentang medsos itu kan di Twitter itu kan misalkan di Twitter itu kan cuma dibatasi 140 karakter. Nah ketika teman-teman netizen itu memberitakan ataupun menginformasikan seperti itu, apa cukup 140 karakter sebatas itu? Nah, nantinya informasinya kan terputus kan. Iya, benar. Nah, itu yang akhirnya bisa jadi menjadi tanda tanya, kemudian bahkan bisa sampai
ya itu apa ya membingungkan Iya. gitu kan. Akhirnya bikin ya nggak jelas gitu. Lebih ke caption ya kalau segitu. Betul, lebih kuat di caption sebenarnya. Oke, iya kita masih bakal banyak banget ya membahas terkait dengan antara netizen dan wartawan di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita mungkin jeda dulu untuk iklan ya Mas ya. Oke. Tetap di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Kendaraannya baru ya? Baru. Nomornya sudah tahu belum? Informasi penghapusan data kendaraan bermotor apa itu? 22 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 menyatakan bagi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, maka akan dihapus data regidennya. Berarti tidak dapat digunakan di jalan dong, alias bodong. Betul. Tak lagi was-was kan? Lagi pula, bayar pajak kendaraan kan bisa dilakukan 60 hari sebelum jatuh tempo. Pembayaran bisa datang ke Samsat seluruh Jawa Tengah. Dan sekarang sudah banyak fasilitas pembayaran yang bisa digunakan. Ada aplikasi New Sapole. Dan untuk masyarakat pedesaan yang BUMDesnya sudah daftar Samsat Budiman alias Samsat Badan Usaha Mandiri, nggak usah jauh-jauh ke Samsat. Cukup datang ke kantor BUMDes, sudah bisa pembayaran pajak sampai dengan cetak pengesahan STNK. Wani duweni, wani majeki. Untuk sedulurku masyarakat Jawa Tengah, ayo bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Pajak Tengah bisa seluruh Jawa Tengah. Dan sekarang sudah banyak fasilitas pembayaran yang bisa digunakan. Ada aplikasi New Sapole dan yang paling baru yaitu Samsat Budiman, Badan Usaha Mandiri. Dengan membayar pajak kendaraan, turut berjuang membantu dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Mane bocah, dunge ke kasur merek apa sih sing dinggo turu? Kasur anyar kok, oli tuku ning toko sing gede nemen terus anyar. Yah, anyar. dewasa dan anak-anak model masa kini. Perlengkapan bayi, seragam sekolah dari bahan Oswald dan Nakata Drill. Terus menyediakan kasur busa, kasur bantal, kasur kapuk, kasur Palembang, bantal tuling dari kapuk dan dakron, permadani karpet, vinil, spring bed. Wis pokoknya pepekemen kayak berkap. Wah, tokonya kok si pepek nemen ya. Terus kue alamatnya nangen diu. Alamatnya ning Jalan PLN nomor sanga, teleponnya 0289 432 434 atau di 0289 4323 55 Bumi Ayu. Ya kue mana bocah kon tuku kasure nang toko nyonge busana bae bareng karo Rika. Ya ayo lah, aku garap tuku mana kok. Ya, benar sekali.
sekali. Toko Nyonge Busana sedia berbagai macam pakaian jadi pria, wanita, untuk anak-anak dan dewasa. Pakaian dalam, handuk, spray, sajadah, sarung, dan kasur busa. Semua barang berkualitas dengan harga terjangkau. Buruan belanja di Toko Nyonge sekarang juga, yang beralamat di Jalan PLN nomor 15 sebelah Pasar Gede Bumiayu. Telepon 0289 432 355. Sekali lagi 0289 432 355. Toko Nyonge, lengkap, berkualitas, harga terjangkau. Oke, Nus. Apa? Kita main cerita berantai yuk. Yuk. Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib. Boleh, siapa takut? Akan kuberikan 3 permintaan. Baik Jin, pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia. Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag Choco Drink di Alfamidi, Alfamart atau Alfagir. Hah? Julio, ini beneran emang? Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id. Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia. Udah kelar woi cerita berantainya, gue juga mau kali trip ke Belgia. Wih, seru banget anak kita mainnya. Videoin. Ayo. Loh. Tapi kok anak gue nangis ya? Wah, ternyata karena kulitnya merah. Oh, merah ruam tuh. Iya nih. Ganti aja, pakai Baby Happy Body Fit Pants. Hah? Baby Happy? Ada airflow teknologi. Sekarang daya serapnya ekstra 70%. Kulit jadi adem dan pastinya bebas ruam. Wih, keren banget. Ganti pakai ini aja ya, Dek. Pas di badan si kecil nih. Selain itu, Baby Happy nggak gampang bocor dan keringnya tahan sampai 12 jam. Nyaman banget buat si kecil. Wah, boleh nih. Ternyata Baby Happy sebagus itu ya. Iya dong. Sekarang kita harus upgrade ke Baby Happy Body Fit Pants. Mau Bener banget tuh. Biar si kecil bebas geraknya sama nggak rewel lagi. Ayah Irwansyah paling pinter deh pilih diapersnya. Emang Baby Happy yang bikin happy si kecil. Baby Happy Body Fit Pants. Baby Happy, Mom Happy. Aduh, badan kurang power gini, cari rezeki pas pandemi makin susah. Tenang bos, biar bertenaga, isi power dulu sama Power F Action. Baru nih. Power F Energy. Wih, baru bang dari Power F. Iya bos, Power F Action dengan formula baru. Sekarang lebih enak, badan jadi lebih kencang bertenaga karena vitamin B3-nya 1,5 kali lebih banyak. Plus ada ginseng dan madu. Wow, powernya. Seger banget bang, berasa banget tenaganya. Langsung jeger powernya kan. Untung ada Power F Action. Power hebat, rezeki berlimpah. Power F juga ada rasa anggur dan mixed fruit yang sama-sama dahsyat powernya. Makin mantap ini. Power F, ini power kita. Dari Wings Food. Mas, kae Mas Ceper kan sing lagi ning Yamaha Cahaya Motor. Iya bener kae sayang. Ngersing jagung karo Mas Ceper sih siapa kae Mas? Sing gagah men. Oh, kae Mas Bayu, anaknya Waka Cindur Endro, kanca kuliah kumbien. Di adik kayak gue tah tuku ning Cahaya Motor bae Mas, motor Yamaha nih. Toli masih bisa sekalian servis motor. Bener gie, tuku motor Yamaha ning Cahaya Motor bae. Ya iyalah Mas, cara gitu lah. Aku kan awit mbiyen tuku motor Yamaha nih, langganane ning Cahaya Motor. Beli motor Yamaha di Bumiayu hanya di Cahaya Motor. Dijamin pelayanan nyaman, proses cepat dan aman. Di Cahaya Motor Bumiayu tersedia segala tipe motor Yamaha seperti Vega Force FI, Jupiter ZFI, NMAX, Mio M Triple Core, Mio Soul GT, Vixen Advent, Vixen Movistar, Vino FI, X-Rider, Bison FI, R15, dan MT25. Pokoknya komplit. Yang lebih mantap lagi, servis motor Yamaha di
Cahaya Motor Bumiayu, mekaniknya handal dan profesional. Sudah puluhan tahun menangani motor Yamaha. Servis menggunakan sistem komputer sehingga hasilnya bisa seperti motor baru. Dijamin puas. Ayo buruan beli motor dan servis motor Yamaha hanya di Cahaya Motor Bumiayu, Jalan Raya Jatisawit depan Makam Pahlawan Jatisawit Bumiayu. Hari Minggu tetap buka. Ingat, Cahaya Motor hanya ada satu, depan Makam Pahlawan Jatisawit Bumiayu. Waduh. Umay tapi biasa, tapi cetek kayak istana. Rahasianya apa sih donge? Ora Mesti wis lah pokoknya. regane ya ora larang. Kie nganggone cat jotun. Apa? You atun? Cat jotun pilihan warnanya apa baik anak? Warna soft sampai warna ngejreng lengkap. Aja kiri. Kue regane keprimen disit. Regane ya jelas loh, ekonomis. Daya tahannya sampai 12 tahun. Cocok iya tah. Tuku saiki, tuku cat jotun. Apa yang membuat indah dari bangunan? Semua dicat dengan cat jotun. Cat jotun dengan pilihan warna yang cantik untuk keperluan pengecatan interior dan eksterior rumah Anda. Beragam pilihan cat, Jotun Jota Plus, Jotun Easy Wipe, Jotun Jota Sail Extreme, Jotun Majestic Perfect dengan daya tahan 2 hingga 12 tahun. Kami juga menerima konsultasi dan pengecatan rumah Anda. Dapatkan cat Jotun di Kedai Cat Karma, Jalan Pangeran Diponegoro, Lor Koramil, Dukuhturi Bumi Ayu. Telepon 0289 440 3961, WA 0823 2600 6484. Wah, listrik rumah kita kok padam sendiri ya, Pak? Wah iya Bu, mati lampu. Wah gimana ini ya? Mau ke kantor PLN buat laporan gangguan jauh. Mana cuaca lagi hujan ya? Mau beli token listrik juga jauh. Tenang, Pak. Sekarang semakin mudah. Sekarang kan ada PLN Mobile, sebuah terobosan baru dari PLN. Kapan saja dan di mana saja. Dengan PLN Mobile, Papa tinggal download PLN Mobile di Play Store atau App Store. PLN Mobile? Wah keren dan mudah ya Bu. Ya, terobosan baru dari PLN untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada para pelanggan PLN tanpa harus datang ke kantor PLN. Cukup dengan aplikasi PLN Mobile, pelanggan bisa melakukan pengaduan gangguan listrik, pembelian token, informasi tagihan listrik, proses pemasangan baru dan tambah daya, serta layanan listrik lainnya. Ayo download PLN Mobile sekarang di Play Store atau di App Store. Semua jadi makin mudah, cepat dan murah tanpa harus datang ke kantor PLN. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Sesi awal kita berbincang dengan agak senior deh. Oke, dari Mas Bowo ya. Nanti kalau pas ngomong boleh lebih dekat lagi dengan mic ya Mas ya. Jadi ini Mas Bowo ini dulu pas Sabit masih SMA, beliau ini adalah salah satu rekan jurnalis ya yang sering mengisi materi gitu terkait dengan kepenulisan berita. Masih ingat kan Mas? Masih ya. Takutnya udah lupa. Di mana ya? Di Aliyah dulu. Iya, betul. Dulu yang sering ngisi itu Mas Bowo ya. Jadi di sesi kedua ini mungkin nanti kita juga akan sedikit mengulik terkait dengan teknik kepenulisan berita. Jadi kalau misalkan salah satu dari pendengar ataupun yang sekarang lagi menyaksikan live ya di Facebook dan YouTube Top FM barangkali pengen membuat sebuah rilisan simple gitu. Kira-kira yang harus terkandung di dalamnya itu apa saja gitu, biar nggak cuma kayak caption aja loh Mas, 2 baris tapi udah viral gitu. Seperti apa Mas Bowo? Boleh maju lagi lebih dekat sama mikrofon? Oke. Terima kasih Mbak Sapia, terima kasih Radio Top FM yang telah
melaksanakan talkshow Hari Pers Nasional ya. Iya. Tentu kita ucapkan terima kasih karena ini sebagai bentuk penghargaan tentu saja kepada insan pers ya. Kita insan pers itu. Tadi juga saya di jalan sempat mendengar tadi perbincangan awal terkait netizen dengan wartawan itu agak rame itu loh. Nah, ini kita langsung ke tadi Mbak Sabet ya? Lebih ke ini, kira-kira ketika mereka ingin mencoba untuk membuat sebuah rilis ya terkait dengan informasi yang beredar di sekitar mereka, harus mengandung apa aja di dalamnya Mas, biar nggak sepotong-sepotong gitu loh. Memang di era digital ini, di era internet ini yang begitu pesat ini, semua orang bisa menjadi wartawan gitu, betul. Ya. Dengan modal HP saja, gadget kita bisa menyebarkan informasi. Tapi perlu diketahui bahwa informasi itu tentunya harus yang terverifikasi, akurat Mbak Sabet ya. Artinya kita jangan sembarangan menyampaikan informasi, menyebarkan informasi. Lah dalam di kewartawanan sendiri ada yang namanya rumus 5W plus 1H ya Mbak Sabet ya. Jadi informasi itu harus mengandung itu, what, where, when, kemudian apa lagi, why, kemudian how gitu ya. Itu harus masuk di dalamnya supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar lengkap gitu ya. Nah, yang membedakan antara netizen dengan wartawan tentunya berbeda, walaupun sepintas mereka mungkin sama-sama menyampaikan informasi. Benar. Ya. Tentunya kalau wartawan itu kan kita bekerja itu kan dilindungi ada undang-undang pers gitu ya. Undang-undang pers, kemudian ada kode etik jurnalis itu kan. Itu dua pegangan itu menjadi pegangan wajib kita para wartawan. Tidak boleh tidak harus memegang itu, tidak boleh ditinggalkan. Sementara untuk netizen kan sepertinya mungkin belum tidak ada kode etik itu. Lah kode etik dan undang-undang pers ini rambu-rambu kita dalam menyampaikan informasi. Lah tentu dalam wartawan menyampaikan informasi itu tentu sudah melalui tahapan-tahapan, ada yang namanya mungkin pengumpulan data, ya, pengamatan di lapangan seperti apa, kemudian dari pengumpulan data itu kita verifikasi lagi kepada yang namanya narasumber gitu kan, narasumber. Kemudian dari data-data yang kita kumpulkan, dari wawancara yang kita kumpulkan, kita susun menjadi sebuah berita. Kemudian kita publish, kita sampaikan kepada masyarakat. Artinya berita-berita yang disampaikan oleh wartawan itu sudah terukur benar, akuratannya, verifikasinya. Nah ini penting supaya untuk menghindari persoalan-persoalan. Netizen bisa saja menyampaikan itu, tapi alangkah bagusnya jika itu sebuah informasi yang benar-benar terverifikasi. Katakanlah netizen dasarnya medsos misalnya ya, memang ada fakta, tapi apakah fakta itu sudah menjadi satu kebenaran gitu kan? Misalnya Mbak Sabet lah, misalnya Mbak Sabet di melalui akun Facebooknya ngomong seperti inilah, panjang lebar. Faktanya memang itu akun Mbak Sabet, tapi kebenarannya sudah diuji atau belum? Ya kan, makanya kita harus konfirmasi kepada pemilik akun. Bisa saja akunnya Mbak Sabet itu diretas, ya, dibajak. Nah, itulah pentingnya cross check, check and recheck begitu. Begitu Mas. Mungkin Mas Reza mau menambahkan? Ya. Dari awal juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bowo, saya sangat setuju sekali. Artinya tadi menyinggung tentang kode etik jurnalis itu banyak banget poin-poinnya yang itu yang harus dipenuhi, antar sekitar 17 ataupun 15 poin. Di antaranya ya misalkan kita untuk men-share foto ketika itu konten tentang kekerasan itu harus di-blur. Oh, ini bedanya. Itu garis bawah jurnalis itu. Atau bukan jurnalis. Iya, salah itu di garis bawahi bahwa yang namanya jurnalis betul mempublikasikan ataupun menyebarkan informasi, tetapi itu juga ada batasan ataupun etikanya. Etikanya. Kemudian kalau membahas tentang korban kekerasan seksual, ketika jadi korban di bawah umur itu pakai inisial. Kemudian kalau ya pokoknya itu inisial, pokoknya korban kekerasan pakai inisial. Sedangkan kalau yang di netizen kita
tidak memojokkan, tetapi kan kita mengedukasi ya. Betul. Artinya mengedukasi, kita belajar bareng-bareng mulai dari sekarang bahwa yang namanya menyebarkan informasi ada etikanya. Seperti itu sih. Saya menambahkannya itu. Kemudian selanjutnya tentang tahapan seperti itu tadi, memverifikasi. Nah, verifikasi sendiri ini kan di website itu kan untuk di media sendiri kayak dari Mas Bowo dan kita itu sangat-sangat lama. Iya. Artinya kita membuat berita, menyusun berita, kemudian kita kirim ke kantor lah ya. Itu bahasanya nanti editor ya. Editor itu menunggu bisa sampai pokoknya setengah hari. Nah, setengah hari itu aja bisa tayang atau bisa enggak kayak gitu loh. Itu tergantung dengan tema ataupun apa yang sedang yang perlu dipublikasikan gitu. Itu aja bisa kita sudah capek-capek di lapangan mengumpulkan informasi, bisa jadi nggak tayang kayak gitu. Itu aja sih. Berarti belum tentu ya Mas. Ya ampun, ini kerjanya super sekali ternyata menjadi wartawan ya. Nah, kira-kira deh kalau misalkan ini kan Hari Pers Nasional, ini temanya pers bebas, demokrasi bermartabat gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Bowo, terus ada Mas Reza juga, seperti apa nih dari tema ini tuh harapannya seperti apa ke depannya untuk pers? Ya, Hari Pers tahun 2023 ini kan temanya pers bebas, demokrasi bermartabat. Tentu saja pers ini kan kita ingin kebebasan untuk menyampaikan pemberitaan. Tapi tentu saja bebas ini bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Kita tetap ada aturan itu tadi, rambu-rambu itu tadi yang tertuang dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik gitu loh. Kita menyampaikan ada kejujuran di situ, menyampaikan berita yang ada nilai lebih untuk masyarakat. Gitu. Kemudian pers dalam konteks demokrasi bermartabat tentunya kita ada nilai-nilai atau etika dalam sebuah pemberitaan. Seperti disampaikan tadi Mas Reza, ketika korban kecelakaan gitu, kan ada etika di situ. Betul. Ada etika dan norma-norma gitu. Jadi pers yang menampilkan kejujuran, kemudian etika bermartabat seperti itu. Tidak semata-mata kepuasan pribadi. Biasanya kan ada orang yang lebih, pokoknya semakin jelas fotonya gitu kan, kayak misalkan ada kecelakaan, berarti aku semakin keren gitu, seolah-olah aku yang ada di TKP gitu. Padahal itu justru kalau dari sudut pandang media salah ya, atau tidak bisa dibenarkan. Kalau dari Mas Reza nih Mas, harapannya apa untuk pers di tahun ini nih kalau disesuaikan dengan tema ya? Ya, terima kasih Mbak Sabit. Jadi sesuai dengan temanya ya. Jadi konteksnya adalah temanya tentang pers bebas, demokrasi bermartabat. Jadi ini konteks sebenarnya sangat dalam dan sangat berat sebenarnya. Bermartabat meskipun harus bebas gitu. Nah, itu juga harus menyeimbangkan lah ya, atau membalancekan. Ketika kita sudah di era reformasi ini sudah bisa insan pers itu sangat bebas, tapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Karena bagaimanapun yang namanya di kita itu pers kita itu kan menganut bertanggung jawab sosial. Itu yang harus dipegang oleh semua insan pers gitu. Harapan saya sih seperti itu. Terus kemudian semoga juga meningkatkan kualitasnya untuk insan pers dari segi apapun, meskipun dari konten ataupun dari berita yang utama ya. Kemudian selanjutnya dari mungkin tingkat kesejahteraan gitu juga bisa gitu. Itu juga jadi isu yang banyak juga jadi perbincangan di lingkup insan pers sendiri kayak gitu. Kemudian harapan selanjutnya adalah semoga bisa mencerdaskan bangsa, karena kan cita-cita pers sendiri juga kita tahu, mungkin ada yang belum tahu gitu, bahwa Presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu sebenarnya awalnya juga profesi sebagai wartawan. Kemudian Sultan Syahrir yang dulu ini juga tokoh nasional juga jadi wartawan. Artinya founding father kita itu berlandaskan dari sebagai insan pers ketika itu dia mengkritisi tentang kebijakan era Hindia Belanda gitu. Nah, itu harapannya
itu diteruskan tradisi seperti itu untuk mencerdaskan bangsa, seperti itu sih paling. Oke, keren banget ya. Ternyata emang bahkan dari dulu pers itu apa namanya ya, dimiliki atau diduduki oleh orang-orang yang sekarang tuh malah jadi tokoh legenda ya di Indonesia. Oke, ini ngomong-ngomong tadi sempat menyinggung terkait dengan kesejahteraan, terus apalagi tadi ya. Intinya kalau Sabet rumuskan ya menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira kalau Mas Bowo ini kan sudah di Suara Merdeka ya, terus Mas Reza itu di Pantura Pos. Kalau misalkan kita sudah terkait dengan organisasi atau lembaga pers gitu, boleh nggak sih Mas kalau misalkan kita membuat semacam portal lain gitu? Ya. Kira-kira boleh atau tidak? Ya tentu saja ini kan tergantung pada aturan kebijakan di mana tempat kita bekerja ya. Tapi kembali lagi tergantung peraturan dari perusahaan. Kalau di saya tentu saja tidak boleh. Kalau di Suara Merdeka nggak boleh ya. Karena intinya kalau double kan kita nggak fokus. Iya benar. Kemudian memang banyak sekarang portal-portal berita yang muncul ya. Kalau yang lokal saja lah banyak sekali. Iya betul. Itu kan karena sekarang orang membuat web atau blog kayak gitu kan sebenarnya mudah sekali, gampang. Bahkan yang gratis pun banyak ya, web gratis. Yang gratis itu banyak. Betul. Lah inilah yang saya kira saya melihatnya sebagai keran media ini kan dibuka sejak tahun reformasi ya, 98. Keran media itu dibuka sangat bebas menurut pengetahuan saya. Cuman sepertinya memang kurang terkendali gitu ya. Saya melihat kurang terkendali sehingga bermunculan media-media yang mungkin satu dua orang bisa mendirikan media gitu kan. Betul. Nah ini yang pada akhirnya tetap yang tadi Mas Reza sampaikan, masalah kesejahteraan itu menjadi kebijakan masing-masing perusahaan gitu ya. Nah inilah yang kemudian pendirian pers bebas ini yang akhirnya justru saya dalam tanda kutip agak sekarang wartawan banyak sekali, masyarakat itu sampai susah membedakan ini wartawan yang mana. Benar. Ya pengalaman saya pernah di satu desa di desa Tonjong ya, di desa Tonjong di kecamatan Tonjong. Saya datang itu saya ditinggal pergi Mbak. Tapi setelah ngobrol-ngobrol gitu orang pada lu masnya ini kok lain ya, beda seperti ya, tidak langsung ini ya gitulah. Jadi semua itu tergantung pada cara pendekatan kita kepada masyarakat dan narasumber. Nah, kira-kira Mas, kalau misalkan orang awam kan nggak bisa ya membedakan hal itu, kecuali dia memang kenal by person ya. Nah, cara mereka tahu bahwa oh ini tuh wartawan beneran gitu, dari apa Mas? Maksudnya harus menunjukkan ID card kah atau apa gitu? Ya itu hak narasumber ya untuk menanyakan ID card. Itu boleh narasumber menanyakan itu. Ketika didatangi seorang wartawan, narasumber berhak menanyakan ID card. Berarti salah satu pembuktiannya ya ketika mereka merasa ragu kita tuh wartawan atau bukan, mana tanda persnya gitu ya. Kalau Mas Reza mungkin mau menambahkan terkait hal tadi. Kalau kita bicara tentang ciri-ciri ataupun untuk mengenali sebuah seorang jurnalis itu dia seorang jurnalis atau bukan, itu pertama memang ID card. Terus kemudian setelah itu dia dari situ motivasinya apa dulu. Ketika ditanya sudah, oh ini ID card-nya ada, bener pers kan, biasanya kan pers ataupun wartawan gitu. Kemudian di tulisannya itu ketika dia menanyakan apanya, topiknya berbeda ataupun bahkan tingkat sampaikan tingkat pribadi seseorang, misalkan kalau di tingkat desa kayak gitu ke kepala desanya. Nah itu juga hal yang lain kayak gitu. Nah itu bisa jadi bisa ditolak ataupun bisa udah jangan diberitakan ya gitu. Artinya kita di kode etik juga kan ada, misalkan kalau dia narasumber merasa terancam, itu boleh dihilangkan identitasnya ataupun pakai inisial off the record. Itu istilahnya seperti itu, ada di situ dan tercantum di kode etik. Nah, itu yang harus dipegang. Jadi
ID card boleh kayak gitu. Terus kemudian ditambahkan dengan seperti itu. Jadi ini juga sebagai untuk informasi kepada yang masyarakat secara umum, karena kita ya masih berkutat pada hal-hal seperti itu ya. Masih belum semoga sih ada perkembangan yang baik ke depannya kayak gitu sih. Jadi prinsipnya itu seorang wartawan itu kerjanya cuma 3, Mbak, mencari informasi, mengumpulkan data, kemudian menyusun berita dan mempublish. Itu saja. Kalau sudah di luar konteks itu macam-macam, wah itu patut dicurigai. Oke, mencari informasi, mengelola informasi, terus menyebarkan. Mempublish dan menyebarkan. Oke, 3 ini penting ya untuk diketahui. Jadi kalau tadi sempat ada yang nanya juga, biasanya proses sebagai wartawan apa, termasuk itu berarti juga termasuk prosesnya ya Mas ya, ada mengelola informasi. Nah, sekarang saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih dari berarti pendengar sekaligus netizen ya, karena pastinya punya sosial media mereka. Yang pertama dari Mbak Rindi di Bumi Ayu, Kak, gimana caranya untuk menjadi wartawan? Nah, ini mungkin Sabet pengen nanya dulu, Mas Bowo sama Mas Reza, awalnya gimana tiba-tiba bisa menjadi wartawan? Oke. Mas Bowo dulu. Awalnya bagaimana? Jadi gini, wartawan sebenarnya saya juga dulu bukan berasal dari latar belakang ke belakang prodi komunikasi, bukan dari media lah intinya. Jadi saya melihat kok sepertinya saya tertarik dulu dengan wah, lihat di TV, lihat di kan ada wartawan tuh, kayaknya asik ya, jadi itu ya gitu ya. Jadi akhirnya saya nyoba gitu lah. Tapi prinsipnya yang penting gini, Mbak, ada kita itu kalau udah seneng baca dulu aja deh. Itu pasti kita tergerak untuk nulis itu. Iya. Karena dengan membaca itu kata kita itu, kosakata itu banyak gitu loh. Jadi enak kita menyampaikan. Memang di awal itu memang sulit loh nulis, namanya lead itu ya. Iya. Minta ampun lead gitu. Tapi coba aja terus, nanti kita akan menemukan, di pengalaman saya ya. Iya. Kita akan menemukan ritmenya sendiri itu loh bahasanya. Jadi dicoba aja terus nulis gitu. Yang penting itu kalau memang pesan saya sih harus, artinya informasi yang disampaikan itu, berita yang ditulis itu sudah harus cek balance-nya sudah harus dipenuhi. Oke. Ini bisa jadi salah satu masukan ya tadi buat Mbak Rindi di Bumi Ayu. Bisa dari cara yang paling sederhana dulu, membaca ya. Kalau misalkan suka berita, boleh baca berita ya. Sekarang tuh kan banyak di handphone juga, di internet banyak banget. Kalau Mas Reza awalnya seperti apa? Kalau saya sih memang dari awalnya kan saya berkarirnya di Radar Banyumas. Jadi dulu saya ketika itu kebetulan karena saya kuliahnya juga di ilmu komunikasi, ilmu komunikasi ya semacam kayak broadcasting ya, kalau komunikasi desain visual kayak gitu. Nah diantaranya saya masuk ke situ, terus ditawari ketika itu udah silakan masuk kayak gitu. Nah karena saya punya bekal ketika dulu perkuliahan itu ada mata kuliah teknik penulisan berita, itu saya terapkan di situ. Meskipun pada kenyataannya ketika sudah ke situ ternyata harus mengadaptasi lagi dengan gaya penulisan dari Radar. Nah, Mas Bowo pasti paham karena Mas Bowo dulu juga radar juga. Oh, berarti ada gayanya ya? Ada cirinya sendiri gaya. Saya dulu di Radar Tegal 2004 itu ya seperti itu, di Suara Merdeka seperti ini ada. Oh, beda ternyata. Iya. Dan itu ketika saya pas di Radar itu ya saya harus adaptasi lagi. Tapi intinya dasarnya tadi yang tadi Mas Bowo sampaikan bahwa 5W 1H. Nah, itu jadi kunci sebenarnya. Kemudian saya kalau lebih baik saya setelah itu kan berkembang ke sini, kemudian Pantoropo sendiri itu kan rintisan ya, media rintisan bareng sama teman. Nah, itu dari yang jelas itu saya menekankan ini saja kepada para netizen di Top FM ini,
gembarilah kalian membaca kemudian menulis. Nah, kemudian tuangkan karya kalian itu di blog ataupun di website. Syukur-syukur bisa website itu. Apalagi dengan blog ataupun website sekarang yang gratis ataupun murah itu bisa kalian langsung membuat mulai dari sekarang itu. Bisa pribadi ataupun orang secara kelompok ataupun tim kayak gitu. Yang jelas harus memiliki niat ataupun motivasi untuk menulis dan membaca lah. Gitu sih paling. Ini bisa artinya kadang orang bingung, saya mau nulis apa nih? Sebenarnya banyak. Kalau kita misalnya kita dari sini ke Laren ke rumah Mbak Sabit, kita di situ ada banyak sekali tuh, ada toko di Pasar Batu itu banyak bahan kita. Ada toko apa itu, spare part bekas ya. Itu bisa dikulik itu, dia dari mana itunya. Atau di lingkungan sekitar kita lah, itu bisa dijadikan suatu bahan tulisan gitu. Misalnya ada seorang tukang jamu itu di Laren tuh dulu ada. Itu saya pernah nulis itu, mbak jamu itu, ternyata dia perjalanannya kan sangat panjang dari tukang jamu. Dari jualan jamu itu dia bisa menguliakan anaknya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Itu bisa jadikan bahan tulisan. Atau di tempat kita, di desa kita ada tempat wisata apa, kita tulis saja menurut yang ada di benak kita, kita tuangkan dalam tulisan saja. Nanti lama-lama nanti akan ketemu ritmenya sendiri. Iya. Ini bisa jadi portofolio juga sebenarnya ya. Ketika mereka udah nulis banyak, orang-orang mau rekrut kan jadi, oh iya nih karyanya banyak, bisa saya baca gitu kan. Ada juga model ATM ya, ambil tiru modifikasi. Iya. Banyak banget, apalagi saya tambahkan tadi sama Mas Bo, ada namanya content writer atau content creator. Sekarang itu skill untuk menulis itu sudah merambah kemana-mana, itu termasuknya tadi itu tentang konten kreator. Itu yang cuman dia ngambil di YouTube, tapi yang ini kalau kayak gini tentang kayak wisata, tentang berita-berita ringan gitu ya. Jangan berita politik atau apa ya. Yang ringan-ringan dulu. Itu harus wawancara, itu ada proses wawancara konfirmasi itu karena untuk menghindari persoalan-persoalan yang di belakangnya kan. Berarti. Nah, itu lebih baik ke kayak wisata, kemudian tentang kuliner ya kayak gitu ya. Itu sih paling. Carilah narasumber yang ketika kalian mau cross check itu gampang di cross check ya. Gak usah yang macem-macem. Iya, nanti kita boleh deh sambil ngopi-ngopi dulu ya. Ini kemudian ada pertanyaan dari Mbak Widya dari Karangturi. Bedanya pers media cetak dan tertulis itu apa? Mungkin kayak media massa ya. Sekarang kan ada pers yang kayak tadi mungkin versinya Tribun News, tahu kan ya, yang ala-ala di video YouTube kan ada yang seperti itu, ada juga yang cetak atau tertulis. Itu bedanya seperti apa? Terutama dalam proses pembuatannya kali ya. Kalau secara tertulis dan cetak sebenarnya mungkin aktivitas kegiatannya ya sebenarnya. Kalau tertulis semuanya sebenarnya tertulis. Ini konteksnya sebenarnya agak berbeda gitu. Nah, kalau tertulis itu ya berarti tentang menulis sebuah berita. Medianya itu bebas, mau sekarang online maupun di koran, dicetak gitu. Kemudian bahkan sampai radio kan sekarang sudah merambah ke medsos gitu. Dan kalau yang di koran itu ya setahu saya yang dulu saya di Radar itu menulis misalkan deadline-nya itu siang sampai dengan kayak sekarang ini, jam-jam sekarang. Nanti dikirim ke kantor kayak gitu lewat biasanya email. Bahkan dulu saya kata Mas Bowo bisa sampai ngirimnya pakai kereta, pakainya disket zaman dulu disket gitu atau CD gitu. Itu yang sangat-sangat perjuangan, penuh perjuangan. Dan saya belum mengalami itu. Nah, itu jurnalis angkatan lama ya yang ngalami. Jadi Mas Bowo, gitu. Ya memang sekarang itu enak sekali ya. Dulu ketika saya masih di Radar itu, dulu saya kirim berita pakai fax. Ketika harus ada foto harus saya harus ke Tegal itu, dibawa sendiri fotonya itu, masih pakai klis itu. Dulu iya. Foto ada klisnya. Yang klis, coklat. Iya. Dicetak dulu di studio foto, dan fotonya saya bawa di kantor atau dititipkan di bis itu, bis Kurnia itu. Iya. Masih ingat ya. Ingat itu. Dititipkan nanti sekarang di scan ya.
sekarang sudah enak teknologi, wes online, mantap lah. HP udah pakai di HP. Jadi memang sebenarnya wartawan cetak dengan online ya. Sebenarnya prinsip kerjanya menurut saya sebenarnya sama untuk memproduksi sebuah berita itu sebenarnya prinsipnya sama. Cuman mungkin lebih pada kecepatan ya. Kalau online itu kan dibutuhkan cepat gitu ya. Dibutuhkan cepat. Kalau online biasanya kan karena online dan harus cepat ya. Biasanya orang wartawan itu nulis apa yang dia ketahui terus, jadi running terus, running gitu. Nah, sementara cetak kan harus ada jeda waktu untuk mencetaknya itu ya, laporannya ya. Jadi mungkin ini lebih lengkap gitu loh. Oke. Bedanya itu. Kalau dari prinsip kerja sih saya kira sama. Oke. Tapi apakah ini hanya perasaan saya saja ya sebagai netizen? Kalau misalkan berita yang ditulis di online sama yang dicetak itu, yang di online tuh lebih sedikit. Maksudnya kayak lebih singkat gitu loh. Apa memang di konsep seperti itu atau seperti apa, Mas Bowo? Saya kebetulan masih dicetak. Ya. Tapi kalau saya pikir lebih pada kecepatan informasi, Mbak. Oke. Itu bisa dilihat pada portal-portal kayak semacam Detik gitu ya, Tribun itu kan cepet banget. Iya benar. Tapi itu kan berita di running terus, Mbak. Mungkin setiap 1 jam itu kan ada lanjutannya. Oh. Jadi, mungkin kalau memang nunggu lama kan. Iya. Lama. Iya. Benar. Memang kan sekarang saling beradu cepat. Iya, oke. Iya, walaupun ya nanti yang online ini mungkin dia lebih cepat, tapi mungkin keterbatasannya juga kadang banyak dari mereka yang suka baca berita online itu hanya membaca headline-nya. Ya. Setuju atau enggak? Biasanya mereka kan ada notifikasi tuh, kayak misalkan di handphone tuh di atasnya ada notifikasi misalkan dari portal berita mana. Ternyata ada gempa di sini, padahal nggak tahu tuh gempa tahun berapa. Betul. Itu edukasi ke masyarakat. Iya, betul. Jadi berbicara tentang kayak judul clickbait ya, kalau di istilahnya di jurnalis online itu clickbait, itu juga saya singgung ketika di perkuliahan ya gitu. Artinya itu sebenarnya strategi, tetapi dulu pas awal itu yang kita tahu itu yang terkenalnya itu dari Tribun yang memulai itu. Tapi baru-baru ini saya dengar itu Tribun bahkan punya badan ombudsman. Jadi kayak badan penjamin mutu. Artinya di situ sudah diseleksi lagi, lebih pokoknya lebih ketat lagi gitu loh. Nah ini sebenarnya bagus. Jadi online itu memang unsur kecepatan, memang mengandalkan kecepatan. Nanti di running atau dilanjut ya, itu yang jadi kekuatannya di online sendiri. Tapi ya memang kekuatannya dicetak itu adalah mendalam, detail juga kayak gitu sih. Oke, ini masuk kita ke pertanyaan yang terakhir dari Mas Wido di Pesanggerahan. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan nanti mungkin bisa di balik layar ya, karena kita keterbatasan waktu. Mas, gimana cara untuk terhindar dari hoax dan bagaimana kita menyikapi hoax? Ini sebenarnya banyak dialami orang-orang ya. Ini kalau misalkan kita nemu hoax, kita harus gimana nih gitu? Bingung juga. Monggo dari Mas Bowo dulu atau Mas Reza? Mas Bowo. Kalau saya sih ini sebenarnya untuk menghindari dari hoax itu. Yang pertama kita budayakan membaca sampai selesai. Jangan di atas judul udah langsung. Benar. Kemudian isi dari berita itu ada narasumbernya enggak gitu, ada narasumber kuncinya enggak. Kalau memang itu hanya sekedar berita, itu patut kita curigai bahwa ini berita yang tidak benar. Kemudian bagaimana untuk kita cari referensi media lain gitu. Ada enggak peristiwa yang sama atau kasus yang sama atau berita yang sama di media lain seperti itu, Mbak. Jadi yang pertama sih itu saya budayakan baca dulu sampai selesai. Kita terima share link itu, jangan buru-buru langsung broadcast langsung. Kemudian baca sampai selesai, kemudian dilihat isinya, apakah di situ mencantumkan narasumber. Itu saja sih, Mbak. Oke, berarti kuncinya itu ya, harus ada narasumber kunci di dalamnya itu. Oke, kalau Mas Reza? Jadi kalau saya menambahkan tadi Mas Bowo bahwa
diantaranya cari akun misalkan kalau di tingkat kepala desanya punya akun gitu, misalnya Instagram atau apa. Official desa kayak gitu, pantau di situ. Ketika memang ada kegiatan ataupun ada peristiwa ataupun kegiatan desa gitu, pantau di situ. Kemudian ya pakai akun-akun yang memang terverifikasi, misalkan membahas tentang di tingkat desa ya kepala desa, kemudian bahkan pemerintah desanya dari akun resminya. Kemudian kalau yang soal akun share kayak gitu, biasanya tuh kalau ini ciri-cirinya diantaranya ya itu ada banyak sebenarnya, diantaranya tuh biasanya tolong disebarkan pakai kata-kata ataupun kalimat seperti itu. Nyuruh duluan. Nah itu patut dicurigai untuk kita berhati-hati, karena bagaimanapun yang namanya hoax itu kan selain kontennya juga kita juga berpartisipasi dalam penyebarannya, selain menciptakannya juga bisa juga terlibat kayak gitu. Iya, benar. Nah itu yang patut kita cermati bersama kayak gitu sih. Oke, itu ya buat Mas Wido dan juga buat pendengar semuanya nih. Mungkin ini berguna banget ya. Yang pertama tadi cari narasumber kunci, kemudian yang kedua cross check di official akunnya kalau bisa ya. Terus yang ketiga tadi ya, kalau ada kata-kata tolong sebarluaskan. Aduh, itu mah kayaknya sering banget sih ya dihampiri oleh hoax, terutama di grup keluarga biasanya. Oke, ini mungkin terakhir sebagai closing statement dari Mas Bowo dan juga Mas Reza, harapan pers kedepannya seperti apa? Ya, kalau saya sih harapan pers ke depan tentu saja pers lebih maju, lebih berkualitas tentu saja di tengah bukan harus, malah menjadi kewajiban. Di era digitalisasi ini pers tentu saja harus lebih meningkatkan kualitas. Kemudian terkait dengan netizen di zaman sekarang era internet ini, netizen tidak tetap ada, tidak bisa dihindari itu. Iya, benar. Nah, yang menjadi persoalan kita tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada netizen, tentu saja menjadi kerja bareng ya, kerja bukan hanya dari insan pers, untuk masyarakat lain terutama. Kemudian di pemerintah desa bisa boleh itu dana desa digunakan untuk pelatihan jurnalistik di desa gitu. Jadi netizen, kalau saya menganggap netizen sebagai, saya pribadi ya menganggap sebagai mitra. Jadi netizen itu kan ada sekarang tuh keluarkan ada informasi awal, itu saya anggap sebagai informasi awal dulu. Cek itu ya. Tanggung jawab kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan pemberitaan. Itu aja sih Mbak. Oke, kalau dari Mas Reza? Saya tadi menambahkan dari Mas Bowo tadi udah lengkap gitu ya. Memang yang namanya netizen sendiri dengan wartawan itu sebenarnya tinggal melengkapi lah. Artinya tinggal ini sebagai mitra ataupun sebagai teman untuk share. Nah, tetapi memang wartawan lebih sabar ketika ada informasi awal gitu. Itu sebagai informasi awal saja, dan ini nanti ketika selanjutnya itu dikonfirmasi ulang kayak gitu, ataupun bisa diverifikasi kayak gitu. Nah, kemudian harapan secara luasnya adalah semoga ya insan-insan pers juga masih bisa mencerdaskan, kemudian tetap dengan semangat juangnya gitu, bahwa sebagai pengawal kebijakan gitu. Meskipun kalian juga tetap harus mengikuti kaidah etika pers gitu, KEJ, kaidah etika jurnalis gitu. Nah, itu yang sepertinya memang sudah menjadi pondasi yang sudah kokoh di Indonesia.